Anda masih di Breaking News TV One, pemirsa. Kita lanjutkan pertanyaan tadi ke Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana. Pak, masih perlukah Teddy Minahasa ini untuk mengajukan banding? Karena kalau kita lihat putusan dari majelis hakim ini sudah lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Begini, dalam perkara ini kemungkinannya yang banding kan bukan hanya terdakwa Teddy, tetapi penuntut umum. Kita nggak tahu penuntut umum itu dia akan mengajukan upaya hukum banding atau tidak, karena ini vonisnya hukuman seumur hidup. Sedangkan penuntut umum menuntut hukuman mati, maka menurut ketentuan yang internalnya kejaksaan, penuntut umum itu akan banding menurut saya. Tetapi kemungkinannya terdakwa juga bisa banding, ya kan? Jadi sama-sama banding. Tapi menurut saya kalau dari sisi terdakwanya Teddy Minahasa, menurut saya sih sebaiknya dia tidak banding, karena kalau dilihat dari fakta-fakta yang persidangan ini, ya tidak ada yang ada celah menurut saya dia bisa mau membebaskan, ya. Kalau dia banding semata-mata karena ingin hukuman yang lebih ringan. Kalau kita lihat dari perkara-perkara pidana yang lain dalam perkara narkoba, dari putusan tingkat putusan tingkat pertama di PN ke banding itu jarang yang diringankan, malah diperberat. Kita lihat dari statistik ya, tapi ini kita nggak bisa, karena ini hukum kita nggak bisa bilang harus statistik, tapi itu sebagai acuan ya, bahwa di dalam perkara-perkara narkoba yang terdakwanya melakukan upaya hukum banding atau kasasi semata-mata karena dia tidak puas dengan berat ringan hukumannya atau strafmatnya, itu jarang dikabulkan, malah diperberat. Kecuali ada fakta yang menyatakan bahwa unsur-unsur itu tidak terbukti, dia boleh. Menurut saya dia boleh. Tetapi menurut fakta-fakta persidangan yang saya amati, tidak ada peluang untuk dia menyatakan ada fakta yang tidak terbukti unsur-unsur pidananya gitu loh. Tetapi kalau penuntut umum dia banding, ya kan dia harus ikut ya. Dia harus mengajukan kontra memori banding. Ya dia akan mengcounter segala argumentasi hukum dari penuntut umum. Ya, penuntut umum ini karena banding hanya karena beda tuntutannya, ya kan? Ini masalah politik hukum, ya. Nah, jadi menurut politik hukum negara yang hal ini diwakili oleh kejaksaan, hal ini adalah untuk patut dihukuman mati. Tetapi yang kita kualifikasinya lagi, sebalik lagi, ini terdakwanya bukan dia memproduksi, dia bukan bagian dari jaringan, tetapi dia hanya menggelapkan barang bukti. Dia menyalahgunakan kedudukannya untuk memerintahkan anak buahnya untuk menjual gitu. Ini yang jadi menurut saya penuntut umum mengajukan banding. Menurut keyakinan saya, hakim pengadilan tinggi itu juga akan menguatkan putusan pengadilan negeri. Jadi kembali ke pertanyaannya, bagaimana kalau menurut saya, apakah Teddy dia harus banding atau tidak, lebih baik tidak banding? Karena kemungkinan besar berarti akan kembali ke tuntutan awal, hukuman mati. Dan ya itu saya lihat dari kebiasaan. Dan kalau hakimnya nanti agak misalnya kurang senang gitu, kamu udah salah, masih mau minta ringan, gitu, diperberat malah gitu. Karena di dalam perkara-perkara yang narkoba, kecenderungannya itu kebanyakan ya, putusan upaya hukum itu bukan meringankan, ya, dia akan memberatkan gitu. Oke. Lantas sebenarnya berapa besar sih Pak peluang kalau terdakwa ini mengajukan banding, ia mendapatkan hukuman yang lebih berat ataupun hukuman yang lebih ringan? Kita tahan dulu Pak. Kita lanjutkan di Breaking News TV One. Pemirsa, usai jeda berikut ini tetap bersama kami di TV One.